dan sampaikan pada semua, kita akan ikhtiarkan keadilan di Jakarta. Karena itu, ini saya langsung buka. Judul kampanye kita adalah Tolak Reklamasi. Pertanyaan besar, ada belasan ribu bahkan sampai 20.000 nelayan di pesisir Jakarta yang hari ini hidupnya berubah karena reklamasi ini. Kami selalu menuduh kami tidak membela yang miskin, nelayan. Banyak orang tidak tahu Pulau reklamasi ini dirancang dari Pak Harto sejak tahun 90. Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol kurang lebih 150 hektar. Reklamase diganti perluasan lahan. Apakah Anies bohong lagi? Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk update berita terbaru dari kami. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi di Jakarta Utara lewat Keputusan Gubernur atau Kepgub nomor 237 tahun 2020. Ia mengizinkan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi seluas lebih kurang 35 hektar dan Taman Impian Jaya Ancol lebih kurang 120 hektar. Dalam Kepgub itu, Anies mewajibkan PT Pembangunan Jaya Ancol melakukan sejumlah hal terlebih dahulu, termasuk melengkapi kajian teknis seperti penanggulangan banjir yang terintegrasi, dampak pemanasan global, pengambilan material perluasan lahan, perencanaan infrastruktur, dan dampak lingkungan. Surat tersebut juga menegaskan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang master plan dan panduan rancang kota, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Kepgub itu berisi hasil pelaksanaan perluasan kawasan harus disertifikatkan hak pengelola lahan atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Anies juga meminta PJA menyediakan sarana, prasarana, dan utilitas dasar yang dibutuhkan. Juga angkutan umum massal, jaringan utilitas, infrastruktur pengendali banjir, ruang terbuka biru, ruang terbuka hijau, serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat. Izin pelaksanaan perluasan kawasan itu berlaku 3 tahun. Kepgub juga tertulis apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan perluasan kawasan belum dapat diselesaikan, izin akan ditinjau kembali. Dari situ, Anies disebut ingkar janji. Keputusan reklamasi Ancol lekas dicekam Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan. Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati menegaskan keputusan ini adalah ironi karena salah satu janji Anies dalam Pilkada lalu adalah menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kiara adalah salah satu organisasi yang juga lantang menolak reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta dan Ancol berbeda. Anies mengatakan dia tidak pernah menolak reklamasi Teluk Jakarta, tapi menghentikannya. Realisasinya dengan mencabut 13 izin reklamasi dicabut, yang lantas memunculkan gugatan hukum dari para pengembang. Terakhir, Anies menang di Mahkamah Agung atas gugatan pengembang Pulau H PT Taman Harapan Indah. Susan juga menolak reklamasi Ancol karena menurutnya Anies tengah mengakali hukum dengan mendasarkan Kepgubnya dengan 3 undang-undang cherry picking alias pilih-pilih. Undang-undang tersebut terlihat dipilih oleh Anies Baswedan karena sesuai dengan kepentingannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI sebagai Ibu Kota Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Susan bilang, alih-alih 3 peraturan ini, ada peraturan lain yang mengatur kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil lebih spesifik, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, JO Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Alasan ketiga mengapa Kiara menolak kebijakan ini adalah reklamasi hanya akan memperkuat praktik komersialisasi kawasan pesisir, dan itu tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2010. Kawasan pantai, pesisir, dan perairan adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Siapapun berhak mengakses. Pemberian izin ini akan memaksa orang yang mau masuk dan mengakses kawasan ini membayar. Ini praktik komersialisasi yang harus dilawan. Reklamasi Ancol juga menurutnya dapat mendorong kerusakan kawasan perairan serta tempat pengambilan material pasir untuk bahan pengukuran. Ekosistem perairan semakin hancur. Ekosistem darat akan mengalami hal serupa. Inilah salah satu bahayanya reklamasi. Kritik juga datang dari para relawan yang mendukung Anies pada Pilgub 2017. Koordinator Relawan Jaringan Warga Jawara Anies Sandi, Sani Airsan, mengatakan jika reklamasi terus berjalan, kelompoknya akan menggelar demonstrasi. Ia mengatakan kalau beliau tidak mencabut Kepgub tersebut, kami akan terus melawan. Selain itu, DPRD juga mengaku kecolongan. Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Gilbert Simanjuntak, mengaku kecolongan. Anies tidak pernah menyampaikan rencana tersebut, padahal Kepgub itu telah dikeluarkan sejak 4 bulan lalu. Sementara PJA berstatus perusahaan milik pemerintah daerah juga terkesan menutup-nutupi. Ia menyatakan, kami semua dari Komisi B baru tahu dari media. Saat rapat dengan Jaya Ancol, mereka tidak pernah menyampaikan. Semuanya senyap. Meski demikian, Gilbert menegaskan Pemprov DKI dan PJA belum diperbolehkan melakukan reklamasi selama belum ada peraturan daerah. Disinilah DPRD berperan. Masalah ini perlu dibahas dengan mereka terlebih dahulu. Selain itu, dia mengatakan jika reklamasi Ancol tidak masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa reklamasi hanya ada di Teluk Jakarta. Jika ingin menambah daratan baru, termasuk di kawasan Ancol, diperlukan pembahasan analisis dampak lingkungan, rencana tata ruang, dan hal lain. Ia juga menyebutkan kami Komisi B sedang mencari jadwal rapat untuk memanggil mereka, Pemprov DKI dan PT Pembangunan Jaya Ancol. Anies belum mau dipanggil perkara ini. Di Balai Kota DKI, Selasa 30 Juni 2020, dia mengaku akan menjelaskan semuanya lengkap. Demikian informasi dari kami, Berita Debat.